memberikan pakan untuk dogi-doginya ini dengan daging para korbannya. Setelah sampai di rumah si Aceng, Asyong sedang bidik. Dah. Musim dingin tahun 1991, Aceng ini ketika asik lagi berdansa nih di sebuah klub. Ia ini bertemu dengan seorang wanita berusia sekitar 20 tahunan yang bekerja di sebuah pabrik kapas yang kita sebut saja wanita ini bernama Madam Liu. Aceng ini mendekati Madam Liu, ya kangko, ya curhat, bahkan Madam Liu ini menginap di rumah si Aceng. Hingga akhirnya Madam Liu ini curhatlah kepada si Aceng, kalau sebenarnya aku ini sudah dijodohkan oleh keluargaku. Cuman dikarenakan adat ya, mungkin adat di situ aku harus membiayai pernikahan, pihak wanita membiayai pernikahan. Jadi ceritanya aku ini mencari seorang pria kaya yang bisa membantu masalah ekonomi keluarga aku dalam membiayai pernikahan ya. Kurang lebih aku butuh sekitar 3.000 yuan. Oke. Aceng setuju, baik, gampang lah itu. Oke. Tunggu 10 hari lagi, beri waktu 10 hari lagi, maka uang tersebut akan berada di tangan Anda. Aceng berkata seperti itu. Oke, 10 hari kemudian Aceng ini mengundang nih Madam Liu untuk datang ke rumahnya. Oke, Madam Liu, duit sudah ada di tangan. Oke, kau datang ke rumahku. Oke. Akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Ketika pagi, Madam Liu ini sedang berdandan. Aceng ini tiba-tiba saja menembakkan senpi di belakang kepala. Tar! Tewas Madam Liu kan. Mayat si Madam Liu ya seperti biasa dikasih kepada guguk. Oke, sisa tulang belulang ya dikubur di belakang rumah lagi. Maret 1993, kebetulan nih sutradara Shinji sedang mencari seorang dogi lah ya, seorang guguk untuk berperan di film terbaru dia yang berjudul An Old Man and His Dog. TV iklan sudah diselebarkan untuk mencari guguk yang cocok. Cuman dikarenakan ya kriteria dari sutradara ini cukup tinggi ya, jadi banyaklah penolakan di sana sini. Hingga akhirnya ia melihat guguknya si Aceng ini. Wih, cocok nih guguk si Aceng nih kan. Oke, guguk Aceng masuk jadi film gitu kan. Oke. Aceng ini tetap di lokasi syuting untuk membantu anjingnya ini dalam beberapa adegan. Aceng pun juga dijanjikan nih, oke, kau nanti akan menjadi pemeran pengganti di beberapa potongan adegan untuk aktor utama. Oke, sip, Aceng setuju. Setelah diliris, booming kan. Sukses besar film tersebut memenangkan berbagai penghargaan. Kebanjirlah rezeki untuk Aceng and His Dog, ya kan. Jadi banyak nih orang datang ke rumah Aceng untuk melihat atau bahkan membeli dogi-doginya si Aceng ini. Salah satu dari orang yang ke rumah Aceng ini ternyata seorang wanita yang kita sebut saja Madam Yu, 7 tahun lebih tua dari si Aceng dan telah menikah. Ternyata Madam Yu ini adalah salah satu kru di film An Old Man and His Dog. Mereka ini sudah menjalin hubungan terlarang tersebut sejak bermain di film tersebut ya. Hingga akhirnya Aceng ini memberikan sebuah kunci rumah. Kau bisa datang ke rumahku kapan saja sayang, tapi jangan ada istriku, tolong. Hingga akhirnya April 1994, Madam Yu ini menelpon si Aceng untuk ceritanya mau ke rumah lah. Aman dak rumah kau? Bini kau ada dak? Oke, aman. Kau besok ke rumahku, bini aku datik. Tenang aja. Oke, akhirnya Madam Yu ini bersama Aceng keesokan harinya nih, oke, mulailah pergi ke restoran terkenal, makan, pergi senang-senang, karaoke, hingga larut malam dalam menghabiskan malam tersebut dengan wig. Wow, sangat enak sekali hidup si Aceng ini ya. Hingga akhirnya Madam Yu ini mengungkapkan sesuatu yang sangat mengagetkan si Aceng. Ceng, kayaknya aku nih hamil, Ceng. Kemungkinan besar ini anak kau, Ceng. Terkejut Aceng, aduh, mati aku. Aceng ini kan tidak mau nih kalau ada anak dan selain dari istrinya. Seketika itu Aceng ini berencana untuk menyingkirkan si Madam Yu.
Pagi harinya, ya seperti biasa, Aceng ini mendor kepala si Madam Yu. Cuman bedanya, Aceng ini tidak memberikan jasad Madam Yu ini kepada para doginya, tetapi malah menguburnya di belakang rumah dan memberikan penghormatan terakhir dengan membakar kertas sembahyang untuk si Madam Yu ini. Satu bulan setelah kasus Madam Yu ini, Aceng ini kedatangan dua teman lamanya yang dulu sekolah lah, bernama Mr. Zhang Ming dan juga satu lagi bernama Mr. Wang. Mereka ini adalah manajer dan wakil manajer di sebuah perusahaan perdagangan di Yinchuan. Awalnya Mr. Zhang Ming, atau lebih akrab kita panggil Aming, ini mendekati Aceng untuk berencana membeli dogi-doginya ini. Cuman ternyata di balik itu semua ada maksud terselubung, seperti teman lama tidak lama berjumpa tiba-tiba datang nawari MLM kan, lepak kau. Aming ini berencana nih untuk menawarkan Aceng sebuah usaha, ya kita kongsi lah Aceng, usaha untuk menjual wool Kashmir, wool dari ya kambing Kashmir ya. Cuman modal aku kurang Ceng, jadi aku berniat kumpulin modal lah, ya kan nanti kita sama-sama membangun usaha ini. Jadi modalnya ini kurang lebih aku kurangnya 1,5 juta yuan Ceng. Oke, Aceng setuju. Di lain sisi ada teman si Aceng yang datang nih bernama Li Sanwei, yang akrab kita panggil si Asan aja lah dak. Nah, jadi Asan ini adalah seorang karyawan di pabrik pupuk. Tidak butuh waktu lama, Asan dan si Aceng ini akhirnya akrab. Asan ini curhatlah kepada si Aceng kalau dia ini gaji di pabrik pupuk itu kecil. Jadi aku juga butuh duit lah untuk kebutuhan aku sehari-hari. Kebetulan nih si Aceng ini sedang mencari anggota untuk organisasi kecilnya. Jadi San, macam mana kalau kau ikut aku Be? Kita akan mencari uang secara instan dengan skema yang cukup menarik. Oke? Mau? Asan pun mengatakan, oke Ceng, selama itu menghasilkan uang, aku bersedia melakukan apapun Ceng. Di sisi lain, Amingnya, yang manajer ini ya, mengatakan pada Ceng, aku berhasil mengumpulkan uang ini Ceng. Oke, mantap Ming. Nanti aku atur waktu ketemuan. Pada 7 Januari, Aceng ini mengundang Asan dan Aming ini untuk makan malam di rumahnya. Tanpa diketahui, ternyata minuman si Aming ini telah diberikan obat tidur sama si Aceng. Akhirnya si Aming ini kan pingsan nih. Seperti biasa, member baru, Aceng ini memberikan hak istimewa kepada si Asan ini untuk mendor nih si Aming. Tetapi si Asan tentu saja menolak, yang ujung-ujungnya si Aceng juga turun tangan. Mayat si Aming ini diseret ke belakang rumah dan dikuburnya dengan tergesa-gesa lah. Nah, langsung saja Asan dan si Aceng ini berangkat nih ke rumah Aming untuk mengambil uangnya. Sesampainya di rumah si Aming, ternyata hanya terkumpul beberapa ribu yen. Aceng ini yakin nih kalau uang tersebut disembunyikan oleh si Aming dan berniat untuk bertanya kepada si istri Aming. Malam berikutnya Aceng ini menelpon istri Aming dengan menggunakan telepon umum, seolah-olah Aceng ini adalah orang random yang menelpon istrinya dan bertanya soal uang. Cuman istrinya ini tidak tahu nih uang apa nih, ya kan? Lebih baik kau tanyalah sama suami aku langsung. Setelah mengakhiri telepon, istri Aming ini mulai khawatir dengan suaminya, jadi diteleponlah Mr. Wang yang wakil manajer nih. Nah, si Mr. Wang ini menjelaskan kalau sudah 2 hari si Aming ini tidak kantor. Kemarin aku sudah coba nelpon, tapi yang angkat si Aceng. Nah, kalau Aceng nih beralasan kalau si Aming dewek yang nyerahi teleponnya kepada si Aceng. Jadi istri si Aming ini mulai pikir nih, Aceng. Kayaknya aku pernah dengar nama si Aceng. Oh ya, nama Aceng ini kan kawan sekolah suami aku. Jangan-jangan yang kemarin nelpon ini si Aceng. Beberapa hari kemudian dibikinlah laporan orang hilang ke polisi dan menjelaskan kronologi yang kemarin-kemarin nih kepada polisi. Nah, jadi kan si Aceng ini orang terakhir yang melihat si Aming. Aceng ini akhirnya dipanggil ke kantor polisi pada tanggal 16 Januari untuk ditanyalah seputar Aming kan. Nah, Aceng ini dengan tenang menjelaskan, betul, si Aming kemarin pinjam duit sama aku 3.000 yuan sama telepon. Dia ini berencana nih pergi ke Yunan untuk menjual narkoba, Pak. Narkotika bersama sepupunya, kau rapatnya lah dari Lanzhou.
Polisi pun menyelidikilah perkataan si Aceng nih kan, betul apa tidak kan. Nah, betul emang perkataan Aceng, ada kerabat si Aming nih dari Lanzhou. Cuman dia ini tidak jual barang haram tersebut. Bahkan si Aming nih sudah lama tidak kunjungan Pak ke rumah kami di Lanzhou nih Pak. Aceng nih akhirnya ditangkap lah karena bohong polisi kan. Cuman dia tidak bisa didakwa karena tidak cukup bukti atas hilangnya si Aming ini. Kasus ini makin sulit ketika Aceng ini tidak kooperatif dan malah mogok makan dia. 2 hari kemudian, Aceng ini dibawalah ke rumahnya sama polisi dengan tujuan untuk mendapatkan petunjuk yang lebih banyak. Cuman dikarenakan kasus ini Aceng ini belum menjadi terdakwa, statusnya belum terdakwa, Aceng ini tidak diborgol. Oke, sesampainya di rumah Aceng, Aceng ini berkata, "Pak, sudah lama aku udah kasih makan guguk nih. Dogi-dogi aku nih kan, kasihan Pak, tidak diuruskan." Oke, polisi akhirnya kasihlah izin untuk mengurus dogi-doginya. Tapi ketika masuk ke pekarangan rumah si Aceng, Aceng ini malah melompati atap dan kabur begitu saja. Polisi tentu mengejar dong, cuman karena medannya yang polisi tidak hafal ya seluk-beluknya dan juga dihadang oleh si doginya si Aceng nih, akhirnya Aceng ini menghilang begitu saja. Walaupun begitu, polisi tetap menyelidiki rumah tinggal si Aceng ini dan ditemukan senpi yang hilang 5 tahun yang lalu dan juga noda kecap di pintu, di atap, bahkan di kap lampu. Yang setelah diselidiki, noda tersebut berasal dari manusia. Oke, polisi juga menggali halaman rumah belakang Aceng dan ditemukan beberapa potongan tulang belulang manusia yang semuanya dari orang-orang yang berbeda. Pihak berwenang segera mengeluarkan surat penangkapan kepada Aceng dan menyelidiki orang-orang yang dekat dengan si Aceng. Tuh apa sepupunya si Aceng tuh, Asyong Noah. Mereka sohib yang dekat yang tidak pernah lepas Pak. Asyong ini sudah melarikan diri ke Shenzhen begitu mendengar Aceng tertangkap kan kemarin kan. Nah, atas kerjasama polisi tempat, Asyong ini berhasil ditangkap dan ekstradisi ke Ningxia pada tanggal 29 Januari. Dari hasil interogasi Asyong ini, ia mengakui keterlibatan dia dalam aksi mengKO-kan 2 sopir dan juga pencurian senjata api. Sementara itu, Aceng melarikan diri ke arah barat untuk menghindari kejaran polisi sampai ia menemukan sebuah sekolah untuk siswa penyandang cacat yang saat itu sedang libur musim dingin. Aceng di sana selama 10 hari hidup dengan minum air keran dan makan makanan kantin, menggunakan sebagian uang yang tersisa untuk membeli topi lusuh dan juga jaket katun dari seorang petani. Sampai akhirnya si Aceng ini tiba di Mongolia Dalam dengan menggunakan bus dan bertemu dengan Tuan Su bersama putranya yang mengelola sebuah restoran. Aceng ini akhirnya mengarang sebuah kebohongan. Dia ini baru saja ditipu. Akhirnya Tuan Su ini kasihan dan memberikan Aceng untuk menginap di restorannya tersebut selama 2 hari. Dikarenakan hari ketiga Tuan Su ini bersama putranya ingin pergi ke kampung halamannya. Jadi hari ketiga Aceng ini harus keluarlah dari restoran tersebut. Dari Tuan Su, Aceng melanjutkan lagi perjalanan sampai ia menemukan seseorang yang bernama Mr. Lau. Mr. Lau ini ya mendengar kebohongan Aceng merasa iba, jadi dia ini memperkenalkan Aceng ke seorang dukun. Jadi di situ Aceng ini sebagai asisten dukun, sambilan ia juga bekerja di sebuah tambang batu bara selama 2 bulan. Pada 10 Maret, Aceng ini membobol sebuah kantor polisi yang rencananya ini untuk mencari senjata api lah, senpi kan. Cuman menemukan magazine dan juga peluru, tapi tidak ketemu pistol. Nah, di situ juga Aceng menemukan berbagai identitas ya, intinya kayak KTP gitu kan. Setelah dipilih-pilih sama si Aceng yang kira-kira mirip sama dia, oke, ada beberapa yang mirip sama dia dan sisanya yang tidak mirip tuh dibakar sama si Aceng. Pada tanggal 19 atau 20 Maret, Aceng ini akhirnya pergi lagi nih melalui perjalanan panjang sampai ke distrik Wei yang katanya keponakannya ini baru saja membuka pabrik pasir. Setelah menemukan pabrik milik keponakannya ini, Aceng ini masuklah ke kantor tersebut dan bertemu dengan Mr. A yang ternyata keponakannya ini sedang keluar untuk perjalanan bisnis. Mr. A tentu saja mengundang Aceng masuk setelah mengetahui, oh ini paman dari bos aku loh.
undang Aceng masuk. Cuman Mr. A ini juga kayaknya ciren muka si Aceng nih. Muka Aceng ini kan muka buronan yang kemarin-kemarin banyak dicari polisi. Jadi si Mr. A ini menyuruh satpam pabrik tersebut lah untuk menghubungi polisi kalau Aceng ini ada di kantornya. Mr. A ini mengalihkan pandangan Aceng lah biar dia ini tidak merasa curiga kan. 6 polisi segera diutus untuk menangkap si Aceng dengan pakaian preman seolah-olah menjadi langganan pabrik tersebut ya, konsumen. Ketika Aceng ini tidak melihat atau perhatiannya teralihkan, polisi ini langsung saja menyergap Aceng dan menangkap si Aceng. Pada persidangan, Aceng Asyong Dawe ini didakwa atas pembunuhan tingkat pertama. Aceng ini malah menertawakan kalau kalian penyidik tidak akan menemukan sisa-sisa jasad mayat tersebut karena mayat tersebut telah aku berikan kepada guguk-gugukku. Pada 27 Desember 1995, Aceng dan Asyong ini dihukum dengan hukuman mati dengan cara ditembak. Sedangkan si Dawe ini dihukum dengan hukuman mati yang ditangguhkan. Hak politik ketiga orang ini dicabut. Untuk peliharaan Aceng, si guguk ini semuanya dieksekusi. Karena kasus Aceng ini yang begitu viral ya di situ ya. Sampai film An Old Man and His Dog itu di-banned dari negara tersebut, tak boleh tayang kurang lebih selama 2 dekade. Wow, gila. Efek karena si Aceng ada di film tersebut ya. Saking parahnya ya kasus ini ya. Oke, sekian video saya kali ini. Bila saya ada penyampaian atau kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya Andri Wijaya. Salam, ciao.